dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Shikaralalaya moritaralaya sai. Bersyukur Bapa, aku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Aku bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Biar yang belum datang Tuhan, percepat langkah mereka Tuhan untuk hadir bersekutu bersamamu. Adalah suatu keindahan Tuhan. Memuji dan menyembahmu serta mendengarkan firman-Mu. Ajar kami terus bertumbuh dan berbuah banyak Tuhan. Bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Umat percaya mengatakan amin. Haleluya. Beri salam saudara. Bukan salam ya begini. Dada sekarang. Halo. Tuhan Yesus berkati. Lihat di kiri kananmu dan beri salam. Boleh begini ya. Jangan begini ntar ditanggain tonjoknya. Haleluya. Mari kita bersukacita saudara. Sukacita yang luar biasa. Yuk kita bangkit berdiri yuk. Ada lagu yang saya suka sekali lagu ini saudara. Ya, aku ingin menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Ya luar biasa. Yeah. Amin. Katakan ya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Oh benar. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Saudara tahu gak saudara? Lagu ini sebenarnya pemain bassnya bukan Pak Tony loh, tapi jago saudara. Latihannya jago, luar biasa. Puji Tuhan ya. Yo, pemain bass baru kita ya. Naik. Lebih kuat dari dosa. Yeah. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukur, ku tak akan berhenti memujikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. One more lagi ya. Sekali lagi ya saudara, sama-sama kita belajar ya. Lagu ini luar biasa saudara. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menguatkan kita saudara pada saat ini. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, saudara ditemukan oleh Tuhan, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, tak akan berhenti
lagi. Kita belajar ya saudara. Udah mulai bisa kan? Amin. Mari kita naikkan syukur kita sama Tuhan, karena kita dipilih untuk bisa beribadah dan menyembah Dia. Kasih yang begitu besar, katakan, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, amin, selamatkan dan pulihkanku. Tunaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita saudara. Kita telah ditemukan oleh Tuhan. Jangan sia-siakan itu saudara. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Musik bernyanyi yuk. Tepuk tangan kita. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kau tak berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Kita kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kata-kata ini saya senang sekali saudara. Ya, kita ini apalah artinya kita ini saudara? Gak ada apa-apanya. Ya, tapi Tuhan menjadikan apa-apanya. Luar biasa, tepuk tangan dong buat Tuhan. Haleluya. Mari kita bernyanyi senada dengan surga. Haleluya, karena Dia luar biasa. Tetap berdiri saudara ya. Haleluya, kita memuji Tuhan, semangat buat Tuhan. Gak apa-apa lah ya, berdiri sebentar ya. Ntar khotbah duduk terus ya Pak. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan yuk. Ya, tepuk tangan di atas yuk. Haleluya. Tuhan dahsyat. Tuhan, Engkau hadir di sini. Kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Melingkupi kami Tuhan. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Yeah, hey, oh. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Katakan, diselamatkan. Untuk apa saudara? Saudara diselamatkan untuk apa? Untuk menyembah. Datang
yang luar biasa saudara. Amin. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Amin, haleluya. Rohmu membebaskan, mari kita bebas saudara. Rohmu membangkitkan, kebesaranmu dinyatakan. Diselamatkan, iman itu untuk menyembah. Saudara diselamatkan untuk menyembah Dia. Kerajaanmu di dunia, di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian bersama dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu. Amin. Semesta bersuka bersama dengan. Sekali lagi ya. Haleluya. Tuhan dahsyat men. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Rohmu membebaskan, Rohmu membangkitkan, kebesaranmu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaanmu di dunia. Kita bersama di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu. Semesta bersuka senada dengan surga. Yesus begitu sangat dahsyat saudara. Dia luar biasa buat kita. Amin. 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 Katakan amin buat Tuhan. Luar biasa. Dia luar biasa saudara. Buat kasihnya begitu sangat besar buat kita. Amin. Haleluya. Di hadapan tatamu. Haleluya. Di hadapan tatamu, di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu, seluruh
Mari kita duduk. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Saya merasakan Yesus baik, saudara. Di tengah pandemi ini, saudara, Tuhan Yesus kita baik. Apapun yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita adalah suatu kebaikan. Saudara jangan putus asa. Ketika saudara hidup, perjuangkan semuanya buat Tuhan. Tapi ketika saudara sudah tiada, berarti saudara sudah beristirahat, saudara sudah senang surga. Sebab itu persiapkan hati kita. Saya juga mempersiapkan hati saya. Waktu saya kena COVID, saudara, itu saya udah tanda tangan untuk mati, terus terang. Suami saya awalnya tidak separah itu. Awalnya saya dulu yang parah. Ya, napas tidak bisa. Lalu saya disuruh bolongin dada, ya saudara. Saya waktu itu merasa down sekali. Tapi sampai dokter bilang, saya harus bolongin dada kamu karena darah kamu hanya 45% oksigennya. Itu bisa mati kamu. Tapi entah kenapa kekuatan dari mana saya juga gak tahu, sampai nangis saudara. Ngomong sama dokternya. Kalaupun saya mati, dokter, karena itu bu dokter ya, bu dokter, kalau pun saya mati, saya bilang gitu, saya ingin mati dalam kondisi yang saya sadar. Napas gue udah sesak nih, karena saya tahu ketika saya mati nanti saya mau nyebut nama Tuhan banyak-banyak. Tuhan Yesus ampuni saya. Saya takut nggak? Herannya tuh mungkin saya selon ya, orang yang paling gila itu saya tuh ya. Dalam kondisi sakit, saya pulang loh dari rumah sakit. Orang susah cari rumah sakit, saya pulang. Karena kebetulan saya punya anak les itu bapaknya DPRD DKI Jakarta. Jadi dia langsung support saya untuk masuk ke rumah sakit yang bagus. Waktu itu Siloam Pondok Indah kalau nggak salah. Ya, nah waktu itu bukan rumah sakit yang besar, enggak, saya nggak lihat itu. Saya lihat, saya punya hati bilang, gak boleh, jangan namanya apa sih itu? Aku juga nggak tahu ya, dibolongin dadanya, jangan. Intubasi. Karena kalau namanya? Intubasi, iya intubasi, ya itu saya merasa sangat tidak menginginkannya. Tapi Tuhan baik. Saya imani itu. Tuhan baik banget sama saya. Ya terlalu sangat baik. Dan lebih baik sama Pak Tony ya, suami saya luar biasa. Ya, begitu masuk ICU, itu kalau masuk sebelah kanan, sebelah kirinya lewat saudara. Lewat meninggal. Ada nggak pasien yang bisa masuk ICU? Pasien biasa masuk ICU. Nggak ada, saya ngerengek sama dokter kepala di sana ya, rumah sakit. Tolong, sampai saya nangis. Kalau ada apa-apa sama suami saya gimana? Saya kan nggak tahu, saya mesti ada di situ supaya dia semangat, saya bilang gitu. Saya sudah sembuh, dia lihat istrinya sudah sembuh, saya bilang gitu. Yang hebatnya Tuhan pulihkan saya dengan 3 hari, saudara. 3 hari. Waktu saya sesek, saya nggak bisa bangun, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Pipis di situ, maaf saudara, semuanya di situ gitu. Saya merasa, aduh gue gak pernah begini nih, gimana gitu ya. Tapi ada suara tiba-tiba, tahan Dora, 3 hari doang. Oke. Kenapa Tuhan 3 hari? Ternyata ketika saya baru sembuh, suami saya yang kolaps. Ya, suami saya yang itu gak bisa napas ya, bukan pakai ini lagi, tapi pakai ventilator saudara, mesinnya. Bukan pakai kukupan lagi, itu pakai mesin. Ternyata saya ditugaskan untuk tarik suami saya dari Wisma Atlet untuk ke rumah sakit yang saya tempati waktu itu. Luar biasa, Tuhan sudah atur. Sebab itu saudara, berbahagialah kau kenal Tuhan. Semua sudah diatur. Berbahagialah. Mari kita menyembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji nama-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu,
Roh-Mu bekerja saat ku memuji-Mu. Kau bertata di atas pujian saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu. Roh-Mu bekerja. Apa yang saudara alami, tetap sembah Tuhan. Saat ku, karena Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Kau bertata di atas pujian. Mari kita angkat hati kita. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. One more. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Tahukah saudara, Tuhan lihat dirimu saat ku, amin, Dia tidak pernah mengacukan engkau. Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Mori paparaya se ikaralaya mori naralaya sa itaralaya mori naralaya mo shikaralaya
boleh bangkit berdiri. Yang cinta Tuhan Yesus, mari kita berdiri. Katakan hanya pembicara untuk maju ke depan. Hanya kau yang ku cinta. Hanya kau Tuhan Raja, ku ingin pengakuan kami, ini komitmen kami untuk selalu mengasihi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Engkaulah Raja di atas segala Raja. Amin. Juru selamat kekasih jiwa kami. Amin. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang melingkupi kami pagi hari ini. Amin. Teruslah pimpin ibadah yang sengaja kami adakan untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Urapilah hamba, jadikan saluran berkat. Terpujilah nama Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Nama Tuhan, senang ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian pada hari ini, baik yang di gereja maupun yang di rumah ya, di tempat saudara masing-masing berada. Percayalah Allah yang kita sembah adalah Allah yang Immanuel, yang selalu menyertai kita. Amin. Dia ada bersama dengan kita. Mari, tiba waktunya kita membuka hati buat kebenaran firman Tuhan. Siapkan waktu yang istimewa ini, khususnya Bapak Ibu yang di rumah. Biarlah kita setia mengikuti ibadah sampai pada akhirnya dengan sungguh-sungguh. Amin. Baik, kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema jangan membatasi kuasa Allah. El Gibor, Almighty God. Kita percaya Allah yang kita sembah, Allah yang perkasa. Amin. Dia sanggup mengubah yang buruk menjadi baik. Dia sanggup mengubah kehidupan kita yang tidak ada artinya menjadi berarti, menjadi cemerlang. Haleluya.
Berkali-kali WL kita menyampaikan bahwa kita ini gak ada apa-apanya, cuma debu. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, Dia pakai kita menjadi terang dunia. Wow, haleluya. Boleh beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan anggap remeh kalau Tuhan bilang Anda berharga. Amin. Jangan batasi kuasa Allah. Ayat firman Tuhan yang saya mau kita baca bersama-sama dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan 31. Saya akan bacakan buat kita sekalian ya. 1 Korintus pertama ayat 26 sampai dengan 31, demikian firman Tuhan. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Kalau tidak banyak artinya ada gak? Ada, cuma sedikit gitu ya. Jadi nggak banyak tapi ada gitu ya, sedikit. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia apa? Dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia apa? Dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Saudara, sekali lagi, Allah bisa memakai siapa saja. Amin. Ya, ada banyak orang-orang dalam dunia ini yang berpotensi dipakai Tuhan. Entahkah orang-orang yang bijak, berpengaruh, terpandang, tapi Alkitab bilang ternyata mereka tidak banyak. Ya. Juga orang-orang yang kelihatannya sederhana, yang tidak terpandang, yang gak masuk hitungan, yang tidak berarti. Justru Alkitab bilang ternyata mereka adalah orang-orang yang dipilih. Amin. Kenapa maksudnya? Kenapa bukan orang-orang yang hebat-hebat saja, yang sorry to say, yang punya keterampilan jago, ya pemain musiknya lebih hebat daripada Pak Tony gitu ya kan? Pengkhotbahnya yang ngomongnya lebih jago daripada Pak Nelson dan sebagainya. Kenapa orang nggak banyak pakai mereka? Ya, justru kita yang kelihatannya sederhana, yang dipilih Tuhan. Nah ayat 29 kasih tahu kepada kita begini, supaya apa? Jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ya. Bukan berarti Allah nggak pakai orang kaya, orang hebat, orang terkenal, orang yang terampil. Bukan berarti Allah nggak pakai. Ada, cuma tidak banyak. Kecenderungan manusia yang berhave, yang banyak duitnya, yang terampil, yang hebat, kecenderungannya menjadi sombong. Ngerti ya? Puji Tuhan, bukan berarti saya bilang orang kaya nggak masuk surga, orang pinter nggak dipakai Tuhan. Enggak, dipakai Tuhan kalau mereka bersedia diubah. Haleluya. Ya, jadi sekali lagi, kenapa justru kelihatannya orang-orang sederhana yang dipilih Tuhan, ayat 29 kasih tahu pada kita, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi dalam hal ini sebenarnya saya ingin sampaikan bukan masalah kaya atau miskin. Bukan masalah orang hebat atau orang sederhana. Kalau kita mau bermegah, biarlah kita bermegah di dalam Tuhan. Amin. Kalau kita ada sampai dengan hari ini hanya anugerah kasih karunia Tuhan. Bukan karena hebatnya si A atau hebatnya si B. Lewat ayat-ayat yang kita baca ini sebetulnya kita mendapat satu kesimpulan bahwa ternyata Allah tidak memandang rupa. Yang setuju katakan amin. Amin. Dia tidak pandang rupa. Jadi jangan merasa sombong kalau kita memang punya ini, punya itu. Tetapi juga jangan merasa minder kalau kita nggak punya ini, nggak punya itu. Ngerti maksud saya saudara? Ngerti ya? Karena Allah yang kita sembah itu tidak pandang rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang. Itu ya, yang tidak melihat rupa, yang tidak memandang harta gitu kan ya, ada ya lagunya ya. Jadi bukan hanya sekedar yang di luarnya yang Tuhan lihat. Mungkin bahasa Jakartanya Allah tidak pandang bulu gitu ya. Ngerti kan? Waktu saya lihat kalimat itu ternyata di Alkitab itu ada tulisannya loh. Dalam Roma 2 ayat 11, sebab Allah tidak
memandang bulu. Beneran saudara, nggak percaya saudara buka kitab Roma 2 ayat 11. Itu katanya ada ya, bukannya bahasa seleboran, bahasa Jakarta. Sebab Allah tidak memandang bulu. Roma 2 ayat 11 katakan demikian. Allah tidak pilih kasih, dia memperlakukan semua orang sama. Haleluya. Bahkan sekali lagi Alkitab dengan jelas dalam Roma 5:8 katakan, tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yesus dikenal sebagai sahabat orang berdosa, bukan hanya sekedar orang-orang yang hebat, orang yang benar dan sebagainya, tapi justru Yesus merangkul mereka-mereka yang kelihatannya tidak terpandang, yang kelihatannya terhina, yang kelihatannya terbuang dan sebagainya. Allah pakai mereka. Saya mau bilang hari ini jangan batasi kuasa Tuhan. Amin. Saudara berharga di mata Tuhan. Haleluya. Dengan segala keberadaan kita, entahkah laki, entahkah perempuan, entahkah tua atau masih muda atau masih remaja, entahkah punya duit banyak atau punya duit sedikit, entahkah hidungnya mancung ke depan atau mancung ke dalam, Anda berharga di mata Tuhan. Haleluya. Jangan batasi kuasa Tuhan. Allah mau pakai kita sekalian yang menjadi berkat besar. Amin. Sekali lagi ketika kita masih diizinkan hidup, kita dipilih Tuhan untuk menjadi terang bagi dunia ini. Jangan batasi kuasa Tuhan dengan segala keberadaan kita. Nah hari ini kita mau belajar ada dua tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan kalau mereka bisa dipakai, saudara juga bisa dipakai. Amin. Yang pertama saya mau tampilkan, bentar ya. Ini dia, Daud. Orang yang terlupakan. Pak Nelson, Daud mah terkenal. Terkenal apa? Orang yang berkenan di hati Allah, betul ya? Daud mah raja hebat. Iya, kita zaman sekarang tahu. Dia orang hebat, dia orang terkenal, dia raja yang berkenan di hati Allah. Tapi tahukah saudara, awal-awalnya Daud adalah orang yang terlupakan. Saya ingin coba mengajak saudara berpikir sejenak, kilas balik sejenak. Waktu orang Israel minta raja sama Tuhan, raja yang pertama siapa? Saul, betul ya? Nah singkat cerita, Saul tidak taat. Ya kan? Lalu ditolak oleh Tuhan. Samuel sedih. Tuhan bilang, Sam, jangan sedih terus. Datanglah ke rumah Isai untuk siapkan raja yang kedua. Betul ya? Nah, jadi informasi itu kurang lebihnya diketahuilah oleh budaya sana. Ketika nabi besar sekelas Nabi Samuel datang ke rumah Isai, wah Isai pasti tahu, waduh, ini pasti ada pemilihan. Ya kan? Saya mau tanya, anaknya Isai ada berapa orang laki-laki? Pintar. 8. Yang ditampilkan berapa orang? 7. Ngerti ya maksud saya saudara sekarang ya? Jadi Isai siapkan anak laki-lakinya cuma 7 orang. Padahal dia punya anak 8 laki-laki. Yang ditampilkan yang pertama Eliab. Bodinya gede. Tentara. Ya udah ikut wamil, wajib militer ya kan? Jadi cocok nih. Waktu Samuel lihat juga, wah ini mah cocok calon raja yang berikutnya. Ternyata enggak. Yang kedua, Abinadab. Ini pantas nih. Enggak juga. Yang ketiga, siapa? Syama. Enggak juga. 4, 5, 6, 7. Enggak juga. Lewat cerita inilah kita kenal sebuah ayat yang sangat populer. Bahwa manusia cuma melihat sebatas mata, Tuhan melihat ke dalam hati. Betul ya? Nah ini ayatnya yang terkenal. Dalam 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ngerti ya? Ini ceritanya tuh di sini. Muncul ayat ini. Gara-gara Samuel cuma lihat, wah Eliab, wah Abinadab, wah Syama. Anak-anak Isai yang lain kayaknya cocok nih. Tetapi Tuhan bilang enggak. Jangan cuma dilihat mata, tapi Tuhan melihat kedalaman hati. Lalu Samuel bilang, Pak Isai, anak kamu cuma segini nih. Lalu Isai mungkin garuk-garuk kepala. Enggak sih, masih ada satu lagi yang bungsu. Loh, kalau gitu panggil dong. Kalau nggak panggil kita nggak makan-makan deh. Saudara perhatikan baik-baik. Sebenarnya anaknya ada 8 laki-laki tapi yang ditampilkan cuma 7. Ngerti gak sekarang maksudnya? Daud
terlupakan. Jelas ya? Padahal Daud berhak gak dicalonkan juga? Punya hak yang sama. Tetapi papanya sendiri enggak anggap dia loh. Papanya sendiri enggak perhitungkan dia. Isai bilang ada satu yang bungsu. Tapi sedang mengembalakan kambing domba. Isai seakan-akan meremehkan Daud. Betul gak? Ini mah masih Sekia, anak bawang. Enggak masuk hitungan. Enggak bakalan, enggak cocok, enggak pantas jadi raja. Betul ya? Seakan-akan Isai membatasi kuasa Tuhan. Nangkap ini maksud saya sekarang? Ngerti ya? Daud terlupakan. Tapi ternyata sekali lagi apa yang tidak dipandang oleh manusia justru dipilih oleh Allah. Haleluya. Kitab Mazmur pasal yang ke-78 bilang, dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Terpujilah Tuhan. Orang lain boleh anggap remeh kita, tetapi Allah pilih kita menjadi umat yang berharga. Amin. Jadi sekali lagi jangan minder. Ya. Lalu singkat cerita dipanggillah Daud dan muncul. Pada waktu Daud muncul, Alkitab catat betul memang seperti anak kecil gitu ya. Wajahnya kemerah-merahan. Alkitab bilang begitu. Cute ya. Manis, tampan, ganteng gitu. Matanya eloknya. Kalau saudara susah membayangkan Daud, lihat aja wajah saya. Ganteng gitu. Jadi sekali lagi, begitu Daud muncul ternyata nggak pakai L. Apa tuh L? Nggak pakai lama. Tuhan langsung ngomong, Sam, bangkitlah. Urapilah dia. Sebab inilah dia. Haleluya. Sekali lagi, apa yang tidak dipandang oleh manusia justru dipilih oleh Allah. Ini menakjubkan. Mungkin buat orang lain Daud ini sepertinya terlupakan. Papanya sendiri seakan-akan mengabaikan. Saya nggak tahu bagaimana kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Mungkin saudara udah nggak anggap saudara lagi. Abang, koko, cici. Udah nggak, kalau dia datang mah paling-paling minta duit. Kayaknya udah merendahkan, ngerti ya? Kadang-kadang aduh sakit banget gua. Padahal saudara. Makanya ada ungkapan bilang saudara mah saudara, kalau duit mah lain apa? Kalau urusan duit mah lain ya, lain ceritanya gitu. Jadi sekali lagi kadang-kadang dalam dunia ini kita disepelekan oleh orang-orang terdekat sekalipun. Betul? Sampai-sampai ada ungkapan ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang coba. Jadi dalam dunia ini seringkali kita dilihat cuma statusnya. Betul gak? Ada duit gak, orang hebat gak, orang pintar gak, terpandang gak. Tetapi ternyata sekali lagi dalam pandangan Tuhan justru orang-orang yang dekat dengan Tuhan lain dipilih Allah. Haleluya. Apa yang kelihatannya gak masuk hitungan dipilih Allah. Papanya kaget, Isai kaget waktu justru Daud yang diurapi. Seakan-akan gak percaya saudara. Saya membaca cerita tentang Daud ini, saya melihat seperti itu. Walaupun Daud sudah diurapi, ternyata papanya seakan-akan ini salah kali ya. Yang benar aja masa si bungsu yang jadi calon raja, mestinya yang sulung dong, betul ya? Yang udah siap, yang udah mapan. Masa yang Sekia ini? Makanya seakan-akan gak percaya, Isai masih kasih tugas kepada Daud untuk nganter catering ke medan perang. Betul gak? Padahal sudah diurapi belum? Sudah. Mestinya kan dijaga baik-baik kan. Ini putra mahkota nih, sudah kata calon raja berikutnya. Tetapi ternyata Isai seakan-akan dalam tanda petik, mungkin salah kali ini. Gimana gitu ya. Sehingga dia masih memberi tugas buat Daud nganter catering ke medan perang. Kelihatannya itu tugas kecil, tapi itu mengandung resiko besar. Betul? Di medan perang bisa terjadi tombak nyasar. Benar gak? Bisa jadi panah nyasar. Nancep aja. Itu raja kedua bisa pemilihan lagi ya. Tetapi ternyata walaupun tugas itu beresiko, saya senang Alkitab menggambarkan Daud tidak tolak. Kalau saja Daud tolak, guru sekolah minggu kehilangan cerita bagus. Alkitab catat dia bangun pagi-pagi. Wah, saya senang sekali ya. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga. Saya bisa melihat bahwa ada semangat dalam diri Daud. Haleluya. Dan mungkin ini juga salah satu kenapa mata Allah tertuju kepada Daud.
Tuhan senang dengan orang yang semangat. Orang yang rajin. Orang yang mau mengerjakan ketika diberi kepercayaan. Orang yang bertanggung jawab. Saudara, kita hari-hari ini selama hampir 2 tahun nih pandemi gitu kan ya. Kerja di rumah gitu kan. Sekolah di rumah, bangun jam 10, jam 11. Haleluya. Orang Cina bilang kalau bangun siang-siang rezeki dipatok ayam. Saudara. Ayo, biar kata kerja di rumah tetap semangat. Amin. Tetap bangun pagi, tetap antusias. Kalau kita semangat, maka ada banyak kerjaan yang kita bisa lakukan. Betul? Tapi kalau kita bangun siang-siang, aduh, udah kelewatan semuanya. Bukan kebetulan kalau Alkitab catat bahwa roti mana itu turun pagi-pagi dan harus dipungut. Kalau udah siangan dikit mencair. Nangkep ini? Bangun pagi dong. Tetap semangat dong. Jangan soimuk mulu. Tahu soimuk? Jangan bobot terus. Hayo mesti jadi orang yang semangat dan antusias. Daud bangun pagi-pagi. Ini salah satu kenapa mata Allah tertuju kepada dia. Sekali lagi walaupun papanya gak anggap, dia tetap semangat. Bahkan kokonya sendiri seakan-akan menyepelekan dia. Dari mana saya tahu? Ceritanya ketika Daud sampai ke medan perang, dia kasih makan kokonya bukannya bilang ban-ban kamsia, bukannya thank you, terima kasih, tapi ngomelin adeknya saudara. Ayat ini bilang, pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Kokonya sendiri seakan-akan gregetan. Nggak anggap ini calon raja yang mesti dihormati, dihargai. Jadi sekali lagi saya mau bilang, Daud terlupakan. Betul? Kita sekarang tahu dia raja, dia orang berkenan. Tapi awal-awalnya Daud adalah orang yang terlupakan. Tapi kita bersyukur bahwa untuk orang-orang seperti itu justru dipilih Allah. Haleluya. Sampai-sampai dalam bagian tertentu kitab Mazmur, Daud ungkapkan sebuah ayat yang bagus. Tapi sekali lagi ketika dia bangun pagi-pagi dia punya respon yang bagus. Walaupun diomelin kokonya dia tetap happy. Dan ketika dia punya hati seperti itu, Allah buka kesempatan besar. Di medan perang dia tumbangkan Goliat. Betul gak? Saudara lihat sekali lagi ketika kita terus dekat dengan Tuhan. Kita menjadi orang pilihan Allah. Biarlah kita bertanggung jawab. Biar kita tetap bersemangat. Dan percayalah dengan Allah kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Amin. Sekali lagi jangan minder. Jangan merasa kecil hati. Jangan merasa apa Nelson saya mah gak ada apa-apa. Saya gak punya uang banyak, saya gak terampil. Jangan batasi kuasa Tuhan. Hari ini saya mau saudara sadar. Kalau Daud orang yang terlupakan oleh manusia tapi dipilih Allah, saudara juga bisa dipilih Tuhan. Amin. Mungkin sorry to say papa mama gak anggap. Mungkin saudara gak anggap. Mungkin teman-teman menyepelekan saudara. Sekali lagi lewat kesempatan ini saya mau bilang, jangan batasi kuasa Allah. Kita punya Allah yang perkasa, haleluya. El Gibor, Almighty God. Dengan Allah kita akan lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Jangan batasi kuasa Tuhan. Yang kedua, tokoh Alkitab yang juga menakjubkan menurut saya. Tapi tahukah saudara, awalnya dia adalah orang yang tersembunyi. Nggak terkenal. Diumpetin gitu, kenapa? Pada waktu Gideon muncul, orang Israel sedang ditindas oleh bangsa Midian. Seperti orang Indonesia yang pernah dijajah oleh bangsa apa aja ya? Indonesia pernah dijajah bangsa apa aja? Belanda, Jepang, Inggris, kutu gitu ya. Yang paling kejam bangsa apa yang kita pelajari? Jepang, Robusta, kerja rodi. Nah, orang Israel ditindas dengan bangsa Midian, kejamnya kurang lebih digambarkan seperti itu. Alkitab bilang kalau musim panen, musim tanam padi segala macam gitu ya. Orang Midian datang bergerombolan banyak minta ampun. Menghabiskan semua hasil ladang mereka. Sehingga orang-orang Israel sangat miskin. Bukan cuma miskin doang. Melarat-rat. Betul-betul habis. Susahnya minta ampun. Makanya Alkitab catat Gideon ngumpet. Ya, Gideon tersembunyi. Oke.
Kemudian datanglah malaikat Tuhan, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat tersembunyi bagi orang Midian. Jadi Gideon awalnya gak terkenal, saudara. Dia ngumpet karena takut. Sehingga walaupun malaikat Tuhan datang, Gideon seakan-akan gak percaya. Waktu malaikat Tuhan bilang, Gideon, ayo maju perang, bebaskan bangsa Israel dari tentara Midian. Saya gak percaya. Mana mungkin. Memang sih dulu saya dengar ya, dulu Tuhan tuh hebat. Membelah laut merah, menurunkan roti mana, keluarkan air dari batu karang. Dulu. Sekarang kami dicengkram oleh tentara Midian. Sekarang Tuhan buang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Jadi Gideon merasa gak bisa berbuat apa-apa, makanya dia sembunyi, gak mau berbuat apa-apa, udah diem aja. Saya melihat ada banyak orang Kristen mengalami trauma seperti ini. Mereka bilang, Pak Nelson, dulu saya rajin sekolah minggu. Pertanyaannya sekarang gimana? Pak Nelson, dulu saya suka melayani. Pertanyaannya sekarang masih melayani gak? Banyak orang bilang, dulu ya saya percaya mujizat terjadi. Sekarang masih percaya gak? Kadang-kadang ada banyak orang Kristen trauma. Dulu begini-begini, tapi sekarang kayaknya ya aduh Tuhan udah buang saya dah. Kayaknya Tuhan jahat dah. Kayaknya Tuhan udah bikin saya sakit. Tuhan bikin saya bangkrut. Tuhan, kayaknya saya di PHK, Tuhan gak peduli. Kayaknya saya udah patah hati dah. Yang jelek-jelek aja yang diingat. Lalu udah tawar. Udah gak mau berbuat apa-apa. Udah ngumpet aja, gak mau melayani lagi. Ada banyak orang mengalami kekecewaan seperti ini. Malaikat Tuhan datang sama Gideon, tapi Gideon tersembunyi. Alkitab bilang begini, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Jadi dia merasa, udah saya gak mau buat apa-apa. Udah diem-diem aja jadi orang Kristen biasa aja. Saya tuh paling kecil, saya tuh paling muda. Saya gak mau berbuat apa-apalah. Udah kecewa. Ngerti ya maksud saya saudara ya? Dia kecewa dengan Tuhan. Kenapa orang lain yang gak rajin kok kayaknya enak-enak aja. Saya udah rajin, setia bayar perpuluhan, kena sakit, kena musibah, begini, begitu. Ada orang-orang Kristen yang kecewa. Trauma tersembunyi. Ya. Merasa Tuhan sepertinya gak tolong. Dalam terjemahan sehari-hari bilang begini, mengapa saya Tuhan? Mana mungkin? Coba lihat, belum apa-apa udah membatasi kuasa Tuhan. Mana mungkin saya melepaskan umat Israel dari kekuasaan orang Midian. Di dalam suku Manasye kaum saya lah yang paling lemah. Dan di dalam keluarga saya pun saya lah pula yang paling tak berarti. Jadi betul belum apa-apa udah membatasi kuasa Tuhan. Karena udah kecewa dan tersembunyi. Puji Tuhan kita mengucap syukur Pak Tony dan Bu Dora selamat. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan baik. Sorry to say. Pertanyaannya, gimana kalau terjadi sebaliknya? Apakah Tuhan baik? Ada banyak orang gak lulus. Ada banyak orang sakit hati dan kecewa. Saya ngomong begini bukan berarti sedang nyindir saudara atau sedang begini-begini. Enggak. Saya ngalami saudara. Mungkin beberapa tahu, mantu saya kena COVID dan harus meninggal, pulang ke rumah surga, ke rumah Bapa. Kami berdoa tiap hari, puasa, obat bagus, rumah sakit dapat. Tapi 2 minggu harus pulang ke surga. Mau bilang apa? Tuhan jahat? Dalam keadaan seperti itu, ada banyak hal yang kita nggak harus mengerti. Kita bilang Tuhan yang berdaulat. Ngerti ya? Kita percaya Tuhan tetap baik. Hari itu begitu membuat kami syok. Ya. Setelah dirawat begitu rupa, keadaan mulai membaik, kami senang. Obat yang susah didapat, kami bisa dapat Actemra dan sebagainya. Rumah sakit hari itu susah di masa-masa bulan 6 bulan 7, saudara ngerti? Itu masa-masa puncak kan? Banyak orang yang terpapar kan? Nah salah satunya mantu saya kena, lagi hamil 5 bulan. Saya udah senang-senang tahun ini akan jadi opa. Kecewa gak? Kecewa.
Tapi mau bilang apa? Belajar mengucap syukur. Gak boleh lalu jadi ngumpet tersembunyi. Kita sudah doa tiap malam loh sejak masuk rumah sakit. Saya dengan besan saya, puji Tuhan kami ada punya besan juga seorang yang cinta Tuhan, anak gembala sidang juga. Dia majelis dan sebagainya. Ya, tiap malam kita Zoom, kita doa, kita senang, kita sukacita, kita percaya Tuhan tolong, keadaannya makin baik. Tapi satu malam secara tiba-tiba kami ditelepon jam 11 malam. Padahal jam 7-nya habis doa. Jam 11 malam ditelepon. Darurat, jantungnya drop. Kami kaget. Padahal nggak ada riwayat sakit jantung. Anak saya datang, saya juga datang, nggak keburu. Sementara di jalan diteleponin lagi. Kami udah coba pakai itu tuh apa? Dum dum. Ya. Nggak lewat. Jadi ada waktu-waktunya kadang-kadang kita nggak ngerti kenapa. Tapi kita mesti tetap percaya Tuhan baik. Haleluya. Haleluya. Nggak boleh menjadi seperti orang yang tersembunyi, membatasi kuasa Tuhan. Mana mungkin, saya tuh paling lemah, saya nggak berarti, saya nggak bisa apa-apa. Tuhan jahat, Tuhan sudah buang saya, Tuhan nggak tolong dan sebagainya. Stop komplain kayak begitu. Saya menyadari di masa-masa pandemi COVID-19 ini banyak meninggalkan luka bagi banyak orang. Pekerjaannya hilang, income-nya menurun drastis. Ada banyak hal yang kelihatannya nggak enak terjadi. Walaupun ada sebagian kecil yang tetap bisa eksis dan bertahan. Haleluya. Tapi buat orang-orang yang mengalami down, luka dalam, saya mau bilang jangan batasi kuasa Tuhan. Hari-hari ini Tuhan pilih saudara untuk kembali bangkit. Amin. Untuk kembali tampil dengan cemerlang. Singkat cerita akhirnya Gideon terpacu. Gideon kembali dibangkitkan semangatnya. Ketika firman Allah bilang, Tuhan menyertai engkau. Ia pahlawan yang gagah berani dan perkasa. Gideon semangat. Dia pengen maju perang. Pada waktu dia pengen maju perang, ada 32.000 tentara ikut bersama dengan dia. Sementara Midian ada 135.000. Gideon 32, Midian 135. Banyakan mana saudara? Midian. Tapi waktu Gideon mau maju, Tuhan bilang stop. Terlalu banyak. Kaget Gideon. Yang bener aja Tuhan. Saya cuma 32.000, di sana 135.000. Kok bilang terlalu banyak? Iya. Kasih pengumuman. Apa Tuhan pengumumannya? Yang baru menikah, yang baru beli ladang, yang takut boleh pulang. Ini gawat kalau diumumin kayak gitu. Bisa pulang semua. Waktu Gideon coba umumkan, benar saudara. Dari 32.000 orang tinggal ceban. Tahu ceban? 10.000. Yang pulang berapa? 22.000 pulang. Waduh. Gideon udah mulai ketar-ketir. Tapi dia coba kuatkan, dia maju. Waktu mau maju Tuhan bilang stop. Kenapa lagi Tuhan? Minum. Oh kalau minum boleh. Disuruh minum. Waktu ketemu sungai, prajurit yang 10.000 itu buru-buru serbu. Ada yang langsung nyemplungin kepala, ada yang pakai tangan. Tuhan bilang pisahin. Yang nyemplung kepala sama yang pakai tangan. Waktu dipisahin, Tuhan bilang yang nyemplung kepala langsung seger, suruh pulang. Gideon syok. Kenapa? Sebab yang nyemplung kepala tuh banyak yang minta ampun. Yang pakai tangan tuh cuma tinggal sedikit. Ngerti ya? Waktu yang nyemplung kepala disuruh pulang. Sudah tahu berapa orang yang pulang? Karena yang sisa tinggal 300. Ya kan? 700 udah. Padahal 9.700 yang pulang. Kan dari 10.000. Kita pikir 3. Oh 10 kurang 3 tinggal 7 gitu. 9.700 yang pulang. Bayangin. Cute gak? Plung. Mungkin kalau boleh dia bilang Tuhan saya ikut pulang ya. Waktu tinggal 300 Tuhan bilang nah sekarang boleh maju. Kenapa? Supaya kamu tahu kalau kamu menang itu bukan karena kamu hebat. Haleluya. Haleluya.
Masih ingat ayat-ayat tadi yang pertama 1 Korintus pasal pertama? Supaya jangan ada yang memegahkan diri. Kalau kita bermegah, biarlah bermegah di dalam Tuhan. Dengan ke-300 orang, Gideon kalahkan 135.000 orang. 1 berbanding 450. Saudara, sekali lagi, jangan batasi kuasa Tuhan. Amin. Kita punya Allah yang besar. Jangan pikir, jangan melihat kemampuan diri yang kelihatannya tidak punya banyak hal. Merasa, aduh gua SD aja gak lulus. Kalau ada itu ya. Aduh, gua tinggal rumah cuma sepetak. Aduh, kemampuan biasa-biasa. No, jangan batasi kuasa Tuhan sekali lagi. Anda berharga di mata Tuhan. Setiap saudara punya potensi yang luar biasa. Saudara tahu perempuan ini? Mana? Kau nggak keluar? Ah, ini dia. Anak Korea yang suka nonton drakor. Tahu gak ini? Artis Korea. Oh, artis lagi. Bukan artis sebenarnya. Siapa dia? Cuma punya jari kelingking sama jempol. Kiri kanan sama. Cuma 4 jari namanya. Tapi main pianonya luar biasa. Keliling dunia. Namanya Hi Ali. Mana keluar gak? Udah keluar ya? Hi Ali ya. Hi Ali. Kelihatannya orangnya awal-awalnya idiot. Punya kelemahan secara fisik. Tapi berharga di mata Tuhan. Dia punya talenta akhirnya dikembangkan. Diasah, dilatih. Main pianonya bagus. Pernah datang ke Indonesia bikin konser. Selanjutnya ini orang gak punya tangan, justru punya kaki. Main gitarnya men, walu jagonya minta ampun. Di Vatikan Roma, tahu? Sorry, orang-orang Katolik mengagungkan seorang pendeta namanya Uskup Paus. Ya, begitu nonton konsernya Tony Melendez. Namanya sama Pak Tony. Tony Melendez. Sampai Sri Paus gak tahan duduk. Dia bangkit dari singgasananya, dia samperin Tony Melendez, dia peluk, dia doakan begitu rupa. Karena main gitarnya luar biasa, semangat, antusias, memberkati banyak orang, dia naikkan lagu-lagu pujian, dia mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan dan sebagainya dan sebagainya. Kalau satu lagi yang ini pasti saudara tahu. Siapa namanya? Nick. Ya, Nick Vujicic. Life Without Limit. Gak punya tangan, gak punya kaki, saudara. Tapi motivator yang terkenal. Udah menikah, punya anak, saudara. Luar biasa. Orang-orang yang punya kelemahan secara fisik. Tapi ingat sekali lagi, Allah kita Allah yang tidak memandang rupa. Haleluya. Justru orang-orang yang kelihatannya tidak terpandang, dipilih Allah. Untuk menyatakan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Daniel 11 ayat 32b bilang, orang-orang yang mengenal Allah akan menjadi apa? Kuat dan melakukan perkara-perkara yang besar. Bukan yang ecek-ecek loh, perkara yang besar. Makanya saya kagum dengan apa yang Yesus ucapkan. Kamu adalah garam dan terang dunia. Bukan cuma buat di dapur, haleluya. Tapi dunia. Jadi jangan batasi kuasa Tuhan. Kalau Tuhan sudah menetapkan saudara menjadi orang yang besar. Haleluya. Menjadi orang yang dahsyat. Melakukan perkara-perkara yang besar. Jangan batasi kuasa Tuhan. Jangan diam aja. Jangan ngumpet dan tidak melakukan apa-apa. Saya mengucap syukur. Kalau saya ada sebagaimana hari ini. Hanya oleh anugerah Tuhan semata-mata. Berulang-ulang dan di banyak tempat saya kasih kesaksian dan saya bisa jadi ulangi lagi. Karena itu memang kejadian dalam kehidupan saya. 2006 yang lalu bulan Agustus tanggal 21 hari Senin jam 6 sore terjadi kebakaran besar di daerah Tangki. Salah satu korbannya saya. Itu menghabiskan 300 rumah. Rumah mertua saya habis, rumah orang tua saya habis, rumah cici saya gede banget kebakaran itu. Nah, singkat cerita, pada waktu kebakaran terjadi, saya ditelepon datang untuk maksudnya membantu. Tapi begitu datang,
Itu rumah saya gang kecil, muat cuma 2 motor, gang di depan saudara masih lebih besar gitu, mobil aja masih lewat. Gang saya nggak muat, cuma 2 motor aja udah susah. Berdiri di depan rumah, pegang selang pemadam kebakaran, semprot-semprot ikut bantu, tiba-tiba, boom, tembok tetangga runtuh. Kena lah saya. Teman saya, bukannya teman tetangga lah, istilah kata gitu, satu langsung game over. Tahu game over? Dut, mati dia. Saya tinggal kepala sama tangan dong, tinggal teriak tolong, tolong. Koko saya dong, tolong nih aneh gue nih. Diangkatlah ke rumah sakit Husada, Gang Seng-I. Pasien paling ribut, teriak-teriak, kepala saya udah keprek-keprek. Koko saya bilang, wah si pingsan mau Q. Tahu mau Q? Jangan cuma tahu QQ aja. Nyuk-nyuk cemek jago. Udah gak ketolong nih katanya. Ribut di pasien, dokter saya ronsen segala macam cek. Bilang orang ini ribut bukan karena kepala mah gampang tinggal dijahit aja beres. Tapi orang ini remuk tulang belakangnya, kena reruntuhan tembok. Dokter bilang 3 bulan tiduran aja, bed rest. Waduh. Saya bilang Tuhan bersyukur sih masih hidup, tapi kalau hidup kayak gini gak enak. Mansu. Tiduran tulang belakang remuk gak bisa ngapa-ngapain lagi saudara. Tamatlah riwayat saya bilang. Habislah. Pagi siang malam hamba Tuhan yang tahu saya sakit datang doa tumpang tangan. Kejadiannya 21 Agustus 2006 hari Senin. Dokter bilang 3 bulan. Kalau Agustus, September, Oktober, November baru mulai pulih. Tapi hampir tiap hari ada orang-orang yang berdoa buat saya. Dan tanggal 28 Agustus, kejadiannya Senin, Minggu 28 Agustus. Jam 2 siang. Ada sepasang suami istri datang, ngobrol, doa. Tiba-tiba tulang saya bunyi. Petak. Saya gak bisa doa lagi. Saya pencet bel. Suster, panggil dokter. Saya mengalami mujizat Tuhan. Suster datang, dokter gak ada pak. Sorry, kejadian 27 hari Minggu ya. 27. Nah hari Seninnya 28-nya itu, dokter periksa. Pagi-pagi pegang punggung saya, periksa cukup lama. Dan akhirnya saya dinyatakan sembuh karena mujizat Tuhan. Amin. Amin. Boleh berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Walaupun saya pernah kasih kesaksian ini banyak tempat. Tapi dokter bilang, nanti 2 hari balik lagi, buka jahitan. Saya bilang, tanggung deh dok. Kalau gitu suruh saudaramu beli korset buat penyangga tulangmu ya. Nah ini fotonya saudara. Nah, masih ganteng kan? Pala saya kena jahitan, muka saya sempat kena babak blur di sini ya. Nah ini korset saudara saya belikan buat penyangga tulang. Latihan. Tanggal 29-nya ya. 28 dinyatakan sembuh, saudara saya beli, 29 mulai pakai. Lalu tanggal 31 Agustus pertama kali berdiri. Proses pemulihan tanpa operasi saudara. Kapten Amerika siap beraksi. Ya saudara ketawa, saya nangis saudara. Beneran cius, gak nyangka gitu. Dalam waktu 10 hari saya udah bisa berdiri lagi. Pikir udah gak bisa berbuat apa-apa. Ternyata kita punya Allah yang besar. Tanggal 1 September saya pulang ke rumah. Siap untuk melayani Tuhan. Jahitannya dibuka kan? Ya, rambut saya jabrik kayak mangkok kan? Ya. Nah ini dia sekali lagi. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Jangan batasi kuasa Tuhan. Waktu kejadian ini anak-anak saya masih kecil saudara. Pikir gak bisa berbuat apa-apa lagi. Mungkin dalam hati kecil, aduh kok begini ya Tuhan. Kenapa Tuhan gak tolong? Ada banyak orang tanya, lu kan pendeta, kok Tuhan gak kasih malaikat jaga? Supaya temboknya gak kena. Kok begini? Ada banyak opini yang beredar. Saya gak mau pusing. Yang saya mau bilang, saya masih hidup. Dan selama saya hidup, saya mau melayani Tuhan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Jangan batasi kuasa Tuhan. Mungkin kalau dipikir-pikir secara manusia, saya susah untuk berkarya lagi. Bagaimana dengan 4 orang anak yang masih kecil-kecil kayak begini. Tapi sekali lagi ketika saya percaya, saya punya Allah yang besar. Sekarang yang ini udah jadi dokter, yang ini udah jadi insinyur,
Yang ini udah jadi desainer. Dan ini baru SMA kelas 2. Saudara, jangan batasi kuasa Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, jangan batasi kuasa Tuhan. Sebab kita punya Almighty God, Allah yang perkasa, Allah yang besar. Kalau ada sesuatu yang buruk terjadi, yang kelihatannya tidak sesuai seperti yang kita harapkan, it's okay. Dalam ketidakmengertian kita percaya Allah punya rencana yang indah. Yang kita mungkin tidak mengerti hari ini, dan kita tidak harus mengerti. Tetapi percayalah, dia tetap Allah yang besar. Haleluya, haleluya. Mari pemusik boleh maju ke depan, boleh beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya ingin ajak kita sama-sama nyanyi pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Biarlah kita bersepakat bahwa apa yang Tuhan katakan pasti terjadi. Terimalah kemenangan yang dia sudah siapkan buat kita. Amin. Tahu lagu ini? Amin. Tahu ya? Tahu. Bisa nyanyi lagu ini? Boleh, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan katakan ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan dan sekali lagi ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan dan rimu. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Kita punya Allah yang besar, El Gibor, Almighty God. Percayalah, jangan batasi kuasa Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, ini hari yang spesial buat saudara. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Dia sanggup mengubah yang buruk menjadi baik. Dia memakai saudara menjadi alat yang luar biasa. Akan ada terobosan, akan ada jalan-jalan yang terbuka, ada pintu-pintu yang terbuka, di mana saudara bisa maju dan tampil sebagai pemenang. Percayalah, terimalah kuasanya, terimalah kemenangan yang datangnya dari Tuhan hari ini. Kita punya Allah yang besar. Kalau Daud dilupakan, tapi justru dipilih Allah. Kalau Gideon tersembunyi, tapi justru dipilih Allah. Bapak Ibu Saudara, hari ini mata Tuhan tertuju dan engkau dipilih Allah untuk menyatakan kebesaran dan kemuliaan-Nya. Bapa Surgawi, hamba berdoa buat setiap umat-Mu yang hadir hari ini. Entahkah mereka laki atau perempuan, tua muda,
persoalan mereka besar atau kecil. Ya Tuhan, hari ini kiranya kuatkanlah iman mereka. Biarlah iman mereka dibangkitkan hari ini untuk percaya mereka punya Allah yang besar, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Tuhan, dengar seluruh doa mereka hari ini. Mujizat mereka alami, terobosan terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka tidak akan sama lagi. Masa depan mereka masa depan yang cerah dan gilang gemilang. Akan ada perubahan-perubahan besar. Kami percaya bersama dengan Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali pada pimpinan setempat. Luar biasa saudara, diberkati hari ini. Angkat tangannya buat Tuhan yang diberkati. Haleluya. Haleluya. Jangan membatasi kuasa Tuhan. Karena Tuhan begitu sangat dahsyat. Selalu merencanakan hal yang baik. Rencana Dia adalah rancangan yang damai sejahtera saudara ya. Buat kita. Amin. Silahkan yang bertugas untuk persembahan. Sambil mengedarkan persembahan saudara, saya ada pengumuman. Untuk ibadah umum raya tetap diadakan offline dan secara online di YouTube GSJ Anafiri jam 9 pagi. Ya, yang datang offline harus sudah divaksin dan dalam keadaan sehat. Saudara, kalau lagi flu jangan datang dulu ya. Terus yang ketiga adalah sekolah minggu tetap secara online jam 8 pagi di YouTube dan Teens jam 11 siang di Zoom. Ya, yang punya anak sekitar SMP 1 sampai SMA itu kita selalu kumpul, hubungi saya saja setiap hari Minggu jam 11 siang. Wajib saudara yang punya anak-anak pra-remaja ya, yang punya teens, anak-anak teens, dididik dari awal untuk takut akan Tuhan ya. Karena masa-masa mereka adalah masa-masa yang sangat labil sekali saudara ya. Terus yang keempat, kaum muda offline setiap minggu jam 1 siang ada ibadah offline ya. Ibadah doa pengerja setiap Rabu jam 7 malam by Zoom. Lalu ibadah kaum wanita setiap hari Jumat jam 6 secara offline. Tapi juga ada di gereja yang bisa hadir tatap muka silakan, yang bisa mengikuti secara Zoom by Zoom juga bisa ya, online. Lalu yang terakhir adalah ibadah kaum pria setiap hari Senin sebulan sekali di minggu terakhir by Zoom. Oke, saudara, demikianlah pengumuman dan tiba saatnya kita akan kenapa? Oh, ada tambahan lagi. Tunggu sebentar. Rabu ini doa libur karena tanggal merah. Doa libur. Ya, doa ya saudara pengerja di rumahnya masing-masing, tapi tidak libur doanya sebenarnya, tapi by Zoom-nya pertemuannya itu ya. Demikianlah pengumuman. Mari kita bangkit berdiri. Oh iya, kenapa? Oh ya saudara, ada lagi nih sebelumnya. Janji iman untuk Natal. Nanti mau Ibu Lili mungkin mau bicara. Kenapa? Oh, nomornya berapa? Udah pada tahu? Oh, katanya nomor apa yang mau janji iman silakan transfer ke Uni Nelly. Uni Nelly hari ini tidak datang, Uni Nelly lagi sakit mungkin ya. Karena kalau tidak fit banget jangan datang beribadah saudara. Kita ada online-nya juga ya. Nanti bisa ditransfer ke Ibu Nelly. Tuhan memberkati. Kita banyak memberi juga pasti banyak menerima. Terlebih baik memberi daripada menerima. Benar saudara? Tuhan Yesus berkati. Siapa di sini yang merasa Tuhan Yesus memberkati?
Pertahankan iman. Lihat kuasanya Tuhan. Ya saudara, saya belajar itu. Saya dulu juga, kalau kita pelit saudara, berkat Tuhan juga sedikit. Kita memberi bukan dari kelebihan kita. Kita memberi Tuhan dari kekurangan kita. Bukan nilainya saudara, tapi Tuhan lihat hati kita. Ya, buktikan Tuhan memberkati saudara luar biasa. Sampai tidak dipikirkan olehmu. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri saudara. Tuhan begitu sangat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang besar Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Ini kami Tuhan. Kami sudah beribadah. Kami sudah bersuka cita memuji nama-Mu. Kami sudah menyembah Engkau. Dan hati kami penuh dengan sukacita-Mu Tuhan. Mendengarkan firman-Mu yang luar biasa. Bahwa Engkau selalu melihat kami Tuhan. Meski kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Jangan membatasi kuasa Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai kita saudara, luar biasa. Tuhan akan memampukan kita. Sebab itu kita tetap berharap kepada Dia. Tuhan Kau berkati Tuhan kami Tuhan. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Lindungi kami dalam perjalanan pulang. Dan minggu depan akan kembali lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini dalam nama-Mu Yesus. Mari Ibu Gembala akan doa berkat. Kita angkat tangan saudara, kita masing-masing saudara. Mari, haleluya. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah. Terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, dan sukacita yang melimpah. Semua ini diberikan oleh Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus yang senantiasa memimpin, melindungi, dan memelihara hidup kita dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sidang jemaat yang percaya katakan amin. Haleluya. Selamat pulang saudara. Tuhan memberkati. Luar biasa, kasih salam dengan yang lain ya, mungkin dengan ya di jauh ya. Ya haleluya. Pertama. Yeay. Kasih yang begitu besar. Kasih
begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu memberkatmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku.